Shalom, damai di hati di hari yang baru ini. Sebelum kita memulaikan segala aktivitas, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita akan memulai semua itu dengan kita akan beribadah. Untuk itu, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari yang baru ini Tuhan, Engkau boleh beri bagi kami. Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mohon tuntunan kasih-Mu, lewat kami akan berdoa dan membaca Alkitab di saat ini. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami semua. Amin. Di hari ini, hari Selasa, 20 September tahun 2022, kita akan membaca Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 3 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui segala kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendekat kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami." Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pemberian yang berlimpah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, komitmen jemaat-jemaat di Makedonia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, yakni jemaat Kristen di Yerusalem, dilakukan mereka dengan penuh kesungguhan dan tidak setengah-setengah, dalam menjadikan mereka sebagai contoh bagi jemaat di Korintus. Paulus memberi kesaksian tentang kesungguhan jemaat-jemaat di Makedonia dalam memberi, terlepas dari keadaan mereka yang menderita dan dalam kemiskinan. Keadaan mereka yang sangat miskin jelas akan membuat Paulus tidak mendesak mereka untuk memberi, namun jemaat-jemaat di Makedonia sendirilah yang mendesak Paulus agar mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Paulus menyebut bahwa mereka telah memberi, bukan melampaui kemampuan mereka. Paulus dengan jujur mengungkapkan bahwa pemberian mereka bahkan lebih dari yang Paulus harapkan. Jumlah pemberian mereka yang sangat banyak membawa Paulus pada kesimpulan bahwa pemberian tersebut berakar pada komitmen jemaat yang bersungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Paulus menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia telah memberikan diri mereka kepada Allah, dan karena komitmen tersebut mereka memberikan diri mereka kepada Paulus dan menopang idenya untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Dari mereka, jemaat di Korintus diingatkan kembali bahwa komitmen seseorang untuk memberi hidupnya bagi Allah mendorong seseorang juga untuk memberi hidupnya bagi orang lain. Dari komitmen inilah jemaat-jemaat di Makedonia telah memberi secara berlimpah, bahkan ketika mereka sedang menderita dan dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya di hadapan Allah. Dipanggil untuk memberikan hidup kita sebagai pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kiranya keluarga-keluarga kita pun punya komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan bukan setengah-setengah, sehingga semakin banyak orang yang merasakan sentuhan pelayanan nyata dari kita dan merasakan kasih karunia Allah melalui tindakan kasih kita. Itulah hidup Kristen yang berlimpah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan hidup kami dengan sungguh-sungguh kepadamu. Mampukanlah kami memberikan hidup dalam pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan kiranya Engkau akan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami. Suami, istri, anak-anak, orang tua, pekerjaan, aktivitas, bahkan pelayanan kami Engkau berkati. Sehingga nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah membuat Tuhan itu senang, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, di sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, untuk dijaga, dilindungi, dan diberkati. Ini doa kami, sembahyang dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati.